Baiklah, mahasiswa sekalian, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada pertemuan kali ini ya kita adakan setelah saya melakukan asistensi bimbingan saya, maka perlu kiranya masukannya ini bisa didengarkan oleh seluruh peserta PA4 ya, karena kebetulan penanggung jawabnya adalah saya, Bu Putri, dan Pak Angka. Nanti mungkin Bu Putri juga akan memberi masukan, Pak Angka juga akan memberi masukan. Sebelumnya saya ingatkan kembali ke jadwal kegiatan kita ini bahwa kita sudah sampai ke tanggal ini ya. Tanggal ini ya. Hari ini sudah sampai tanggal ini. Berarti sudah mengumpulkan ini sehingga zoning dan bentuknya sudah bisa terlihat. Jadi akibat dari zoning ini, bentuknya, arsitekturnya bisa nampak. Jadi tahapan kita sudah sampai ke sana. Akan kita lihat nanti selanjutnya. Ya, setelah itu nanti masuk ke ruang dan fungsinya semakin jelas ruangnya. Terus baru nanti bentuk strukturnya juga dibikin. Ya. Jadi kalau kita lihat, jadi tugas kita ini sudah hampir selesai ya, ini 8 November. Ya, padat sekali ini kita. Baik ya, jadi dari sini maka saya ingatkan kembali ke lembar tugas kita. Lembar tugas kita ini seperti ini. Ada beberapa hal yang terlupakan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah terkaitan oleh ini. Kaitan dengan ini 30% ya. Perhatikan nih, KDB-nya 30%. Terus yang kedua, lokasinya ini adalah di Trupis Lembap. Ya. Tidak menggunakan AC. Ini kalimat-kalimat ini sudah penting ya. Supaya diperhatikan arah orientasi masa bangunan, kaidah cross ventilasi. Ini supaya diperhatikan. Ini banyak yang terlupakan. Bagaimana sih cross ventilasi dan bagaimana orientasi masa bangunan ini di kuliah yang saya sampaikan mungkin ada di analisa apa itu. Ya, silahkan dicek lagi di sana. Terus ada lagi fasilitas yang wajib ya. Di sini yang wajib ada kolam renang ini, perhatikan, dan restoran. Nah, ini dua hal ini yang tolong diperhatikan. Ya, itu tolong diperhatikan benar, jadwalnya sudah sesuai on the track. Anda hari ini mengumpulkan tugas ya. Nanti kita lihat lagi tugasnya bagaimana. Baik, kita coba kembali ke intinya. Perlu saya jelaskan. Kita akan bahas tentang bagaimana dengan PA kita. Perlu saya sampaikan di sini bahwa PA 4 kita ini desainnya adalah arsitektur tropis. Nah, ini penting ini. Tropis ini yang penting apa? Pokoknya adalah orientasi. Seperti kita lihat, ini sudah saya sampaikan di kuliah kita, dan cross ventilasi. Penting ya. Perhatikan orientasi dan cross ventilasi. Nah, saya sudah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa saya sudah sampaikan tentang tapak ya, termasuk analisanya dan sebagainya sudah. Terus Bu Putri sudah menyampaikan tentang ruang ya. Jadi kita sudah tapak sudah, ini sudah. Terus kemarin saya sudah bikin land use ya. Anda tugasnya sudah masuk. Setelah land use sekarang zoning ya.
zoning. Zoning ada makro, ada mikro. Nah, oke. Nah, ketika zoning ini pertimbangannya adalah ini, ya, sudah ada namanya ada namanya apa? Orientasi sudah jelas. Nah, jadi di sini nih orientasi masa orientasi terlihat juga. Cross ventilasi sudah menjadi pertimbangan juga dalam membuat ini zoning. Nggak bisa Anda sudah mulai di sini. Zoning ini perlu saya ingatkan bahwa zoning ini sudah ditapa. Ini sudah ditapanya. Tidak bisa zoning ini tidak ditapa, harus ditapa. Nah, baru nanti setelah zoning selesai, yang tugas selanjutnya dipertegas, ya. Kalau zoning itu bentuknya masih gini, misalkan ruang-ruangnya masih belum jelas gitu. Kalau sudah ruang, maka dipertegas, garisnya ditebelin. Jadilah ruang-ruang yang semakin jelas gitu. Pintunya di mana? Di sini bentuknya akan sudah jelas. Ya. Jadi pintunya masih, misalkan gini. Jadi ini ruangnya semakin jelas. Ya. Dari zoning maka muncullah namanya ruang. Baru kemudian strukturnya dibikin. Diusulkan, dipikir gimana kolom-kolomnya letaknya. Coba dipikir. Baru gitu. Nah, demikianlah cara berpikir. Ya, mau kornya di sini misalkan. Nah, jadi urut-urutan berpikirnya adalah seperti ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang sudah Anda bikin adalah ini. Zoning Anda yang sudah Anda bikin ini ternyata tidak mempertimbangkan bagaimana orientasi dan bagaimana cross ventilasi. Nah, oke. Itu ya. Coba ini yang kemarin Anda bikin. Lah terus bentuknya gimana? Loh, dengan menyajikan ini zoning ini, dengan menyajikan zoning ini, otomatis bentuknya akan nampak. Ya, bentuknya akan tampak. Ya sudah wis. Nggak usah ide bentuk, nggak usah. Kalau ada ide bentuk misalkan ada sering Anda mencari ya seperti gini, misalkan di sini ada ide bentuk, kan biasanya di PA-mu kemarin mungkin ya ada bikin ide bentuk tidak, terus ide bentuk bunga apel ya kan gitu, apel gitu, terus dirubah menjadi apa. Lah ini kalau ada ide bentuk seperti ini bukan merancang arsitektur tropis, bukan. Ya, ini bentuk ini postmodern, arsitektur postmo itu ide bentuknya ada gini. Nah kita pakai ini. Nah dari mana ya prosesnya urut-urutannya ya seperti ini tadi, seperti atas ini tadi. Tepat ruang, ya, land use, zoning, yang ini makro mikro, lah maka bentuknya akan muncul sendiri. Terus nanti ruangnya gimana, terus strukturnya gimana, lah jadilah. Nanti baru estetikanya kasih irama seperti apa, jendela ritmenya gimana, baru diolah. Itu ya. Nah, baik, kita bahas yang ini ya, satu orientasi dan apa itu cross ventilasi. Ini gampang ya. Kalau orientasi jelas. Yang pertama kita ngomong tentang orientasi masa bangunan. Pedomannya jelas. Kalau ada ini matahari, ini utara gini. Maka anginnya itu mesti selalu dari sini atau sini. Kalau di batu seperti itu. Atau apalagi anginnya atau dari bukit, dari tempat tinggi, nah bisa
turun, air lembah, air gunung, kan gitu ya anginnya. Jadi arahnya ke tempat yang tinggi dan ini bisa seperti ini. Nah, maka orientasi yang paling bagus adalah kalau seperti ini utara sini, maka masa bangunan yang paling tepat adalah arah orientasinya seperti ini. Ini paling bagus. Ya. Kalau tidak bisa seperti ini, terpaksa arahnya gini, arahnya seperti gini, mujurnya ke sini, masa panunen. Nah, maka Anda akan harus menyelesaikan karena ini panas sekali. Ini juga panas, ya, mataharinya di sebelah sini, mataharinya sebelah sini. Ya. Apa Anda akan perlu namanya sunscreen, ya. Ini harus ditutup. Tutupnya gimana silahkan nanti kita lihat di mata kuliah yang kemarin sudah saya jelaskan di kuliah saya di Anissa Tapak. Berarti ini jadi masalah di sini. Ya, oke. Berarti gitu ya. Nah, ini terkait dengan orientasi. Yang paling baik adalah seperti ini. Ini paling baik. Sehingga Anda bisa main bentuk sak maunya. Tapi kalau sudah gini, maka muka jendela, muka itu harus diselesaikan secara khusus. Ini terkait dengan orientasi bangunan. Nah, sekarang kaitan dengan namanya cross ventilasi. Ini penting ya. Cross ventilasi. Apa sih cross ventilasi itu? Nah, jadi intinya ya karena bangunannya tidak bangunannya tidak AC, ini penting. Ya, peran ini penting. Cross ventilasi penting. Kalau tidak ada AC-nya, nggak cross ventilasi, masuk pakai kipas angin ya jelek. Nah, maka bangunannya harus cross ventilasinya harus jalan. Cross ventilasi itu apa? Ya, misalkan ini bangunan Anda, nah, tinggi gitu ya, banyak gitu. Maka angin itu bisa masuk tembus di sini. Nah, gitu mas, bisa tembus. Itu namanya ventilasinya jalan. Ya, dinahnya kalau ini ruang-ruang gitu, maka ini anginnya harus tembus, harus masuk sini. Nah, maka ruang ini jadi nyaman. Ya, gitu ya. Ya, sekarang permasalahannya adalah yang banyak dijumpai desain oleh anak yang dari tugas yang bimbingan saya itu sering bikin masa itu tebel. Ya, jadi bangunannya tebel gitu. Oh, gitu. Ya, tebel ini. Terus di sana ya kan lantainya banyak gitu. Nah, ada ruang-ruang banyak itu. Nah, ini lorong-lorong gitu. Ya, sehingga kalau ini ruangnya tebel gini, terus bisakah angin tembus? Pertanyaannya gitu. Bisa nggak sampai di sini? Kalau nggak sampai sini terus, nah ini jadi masalah. Tidak nyaman ini. Ini salah berarti. Jadi yang betul mana? Ya seperti ini, tipis harusnya. Kalau gemuk gini, mesti Anda tidak bisa membuat namanya nyaman dari bangunan tersebut. Jadi nggak mungkin kalau hotel biasanya itu kalau misalkan ini denahnya, oke, ini saya bikin denahnya gini, ruang-ruangan gitu, terus ini hotelnya biasanya gini Pak, tadi saya lihat di hotel itu selalu ada namanya koridor itu, lorong gini. Kalau ada lorong seperti ini ya nggak mungkin. Kalau pakai AC sih oke, tapi karena ini sistemnya tropis berarti ini tidak dimungkinkan seperti ini. Nah, yang dimungkinkan adalah seperti ini. Ya, sebentar, kemudian terus ini. Nah, jadi seperti ini. Gitu ya, ngerti ya? Jadi yang tipis seperti ini. Yang tebal gini ya nggak bisa. Nah, sekarang ada lagi teori tentang cross ventilasi, tentang angin, yaitu yang kedua adalah terkait dengan ada namanya lorong angin. Teori lorong angin.
kalau terpaksa tebal gitu, terus gimana gitu? Ada teori bahwa kalau ini sebuah masa bangunan tebal gitu, ya, ini dengan tebal gitu. Nah, kalau ada angin dari sini, nah, gitu, nah, di sini kasih atap, di sini ada atapnya, gitu. Kita kasih ada angin yang bisa masuk di sini, nah, gitu, ya. Maka kalau ini ada lubang di sini, ada lubang sini, nah, gini, maka kalau anginnya ini masuk di jendela, nah ini lantainya banyak misalkan gitu, nah, gitu lantainya banyak gini. Kalau ada embusan angin seperti ini, maka angin di sini akan tertarik seperti ini. Nah, ini namanya lorong angin itu. Ada itu di kuliah saya. Bisa gitu. Dari sini pun bisa terhisap gitu, masuk situ. Ya, jadi kalau Anda terpaksa tebal, maka ada namanya void. Nah, bahasanya void. Itu. Jadi ruang-ruangannya di sini bisa dimanfaatkan. Nah, ini bisa namanya memanfaatkan lorong angin. Nah, tapi kalau saya cenderung yang ini, yang bentuk tipis ini. Permainan ruangnya bisa menarik gini. Ya, misalkan ya, ruangannya ini bisa disiksak kan? Misalkan kita bikin kamar pertama, kamarnya di sini gini, terus ini sisaknya gini, ya toh, ini sini gini, ya ruang-ruangnya kan bisa gitu. Nah, disiksak gitu kan bisa. Nah, gini koridornya ini jalannya ini, kan gitu bisa. Ya, nah ini kan bisa seperti ini, siksak seperti ini, bisa kan? Nah, kan tidak harus lurus. Nah, misalkan tinggi melengkung gini kan bisa, disiksak yang model melengkung kan bisa, dan sebagainya. Ya, silakan Anda mencoba lagi. Saya kira Anda lebih kreatif lagi. Yang penting adalah ini tadi. Ya, saya ingatkan kembali bahwa ada ini. Ya, ini apa? Cross ventilasi. Nah, yang pertama, terus orientasi. Ini kapan? Di zoning bisa dilihat. Ketika zoning ini kita yang sekarang ini, maka dua hal ini bisa dilihat, orientasi dan cross ventilasinya. Oke, itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi satu hal lagi yang perlu saya sampaikan juga, bahwa dalam zoning itu sudah melibatkan tapak gitu, tapak sama ruang itu besarannya sudah tertentu. Ya. Artinya apa? Artinya untuk bikin zoning ini harus terskala. Terskala itu biaya perbandingannya jelas. Misalkan saya bikin pohon sekian, pohon misalkan gini. Nah, kalau skalanya ini terhapus apa? Pohon gitu. Ya. Bayangkan skala, misalnya saya pakai pembanding manusia. Kalau manusianya sekian, gitu, ya, maka pohonnya ini besar kan? Gitu. Tapi kalau saya bikin manusianya sekian, ya, maka ini namanya perdu jadinya. Ya. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Jadi zoning ini terskala, tidak harus terukur, tapi terskala dengan baik. Artinya, kalau Anda membuat bulatan ruang zoning sekian, terus ruangan satunya sekian, berarti ruang ini adalah 3 kali
atau 2,5 kali ini sudah jelas. Nanti kalau sudah masuk ruang, maka luasannya semakin jelas. Sekian meter perseginya jelas. Gitu ya. Jadi tolong perhatikan. Terus yang kedua, Anda harus berani aja lah, orek-orek seperti saya gini. Jadi bikin aja coret-coret seperti itu, kita asistensinya pakai coret-coret aja. Nah, baru gambar baik nanti pakai komputer. Ya, sekarang udah coret-coret aja, pakai warna, pakai gitu, bebas aja. Nah, jadi harus berani. Arsitek kalau nggak berani nyoret-nyoret gini ya, bahasa Jawanya ungkak-ungku ya gitu. Anda tidak akan menghasilkan desain yang bagus. Mungkin gitu sedikit masukan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Kalau mau tanya silakan, bisa di channel ini juga bisa, atau langsung di WA, nanti akan coba kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin demikian kuliah hari ini. Dan nanti ada video yang lain, bisa Anda renungkan bagaimana arsitektur tropis itu ya. Nanti akan kita carikan linknya, silahkan dilihatlah supaya Anda bisa lebih cerdas lagi. Baik, gitu mungkin, sampai jumpa lagi pada pertemuan lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.